Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia dasar, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO dan metode setengah reaksi. Kita coba terlebih dahulu metode PBO untuk suasana asam. Di sini kita terdapat soal contoh suasana asam. Setarakan reaksi berikut. Untuk menyetarakan reaksi ini, maka langkah pertama adalah menentukan unsur yang mengalami perubahan Bildox. Di sini, unsur yang mengalami perubahan Bildox itu adalah Mn dan C. Kemudian setarakan unsur yang mengalami perubahan Bildox. Di sini Mn di sini ada 1 dan Mn di sini juga ada 1, berarti dia sudah setara. Kemudian kita lihat C di sini ada 2, maka untuk menyesuaikan yang di sini karena di sini cuma ada 1, maka kita tambahkan koefisien 2. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu tuliskan Bildox dari unsur-unsur tersebut. Maka, untuk mencari Bildox Mn ini dapat dilakukan dengan cara bilangan oksidasi, seperti ini. Sehingga diperoleh Bildox Mn itu adalah positif 7. Kemudian berapa Bildox C di sini, maka dapat dicari dengan bilangan oksidasi dengan cara yang sama ya, seperti yang ini. Sehingga diperoleh bilangan oksidasi C itu adalah 3. Ini untuk 1C, dan karena di sini ada 2 C-nya, maka tinggal dikalikan. 2 dikalikan 3. Jadi 6. Oke. Untuk bilangan oksidasi Mn2+ di sini, karena dia merupakan unsur ionik, maka bilangan oksidasinya itu adalah muatannya di sini. Kemudian untuk mencari bilangan oksidasi C di sini dilakukan cara yang sama, yaitu dengan bilangan oksidasi seperti ini. Oke. Sehingga diperoleh bilangan oksidasi C ini adalah 8. Dan ini sudah untuk 2C ya. Jadi langsung saja ditulis positif 8. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan penurunan dan kenaikan Bildox. Mn di sini nilai Bildoxnya adalah positif 7, sedangkan di sini adalah positif 2. Maka dia mengalami penurunan sebanyak 5. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Kemudian yang ini, Bildoxnya itu adalah positif 6, sedangkan yang ini adalah positif 8. Maka dia mengalami kenaikan sebanyak 2. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi di sini, MnO4- dan Mn2+ di sini disebut sebagai oksidator. Kemudian untuk oksidasi di sini, maka H2C2O4 dan 2CO2 di sini disebut sebagai reduktor. Oksidator itu adalah yang mereduksi dan reduktor itu adalah yang mengoksidasi. Oke. Kemudian setarakan penurunan dan kenaikan Bildox. Di sini terdapat kenaikan dan penurunan Bildox. Maka karena ini tidak setara, kita perlu setarakan dengan cara yang ini dikalikan 2 dan yang ini kita kalikan 5. Sehingga di sini sudah setara. Kemudian 2 di sini dan 5 di sini nantinya akan dijadikan sebagai koefisien dari reaksi masing-masing. Seperti contoh, yang 2 ini nanti dia akan menjadi koefisien dari MnO4- dan Mn2+. Caranya adalah tinggal dikalikan koefisiennya. Jadi 2 dikalikan 1 dan 2 dikalikan 1 juga di sini. Untuk 5 juga sama, dia akan menjadi koefisien dari H2C2O4 dan 2CO2. Hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yang keempat, yaitu setarakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ untuk suasana asam di ruas yang lebih negatif, dan ruas lainnya ditambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah H. Oke, kita cek terlebih dahulu muatan di sininya. Di sini muatannya ada negatif 2, dan di sini adalah 0, dan di sini adalah positif 4, dan di sini muatannya adalah 0. Karena ruas di sini dan ruas di sini itu muatannya berbeda, maka untuk menyetarakannya, karena dia adalah suasana asam, maka kita perlu menambahkan H+ di ruas yang lebih negatif. Ruas yang lebih negatif itu adalah sebelah sini, maka kita tambahkan H+ dengan koefisiennya itu 6 ya, supaya nanti ruas sebelah sini dan ruas sebelah sini itu jadi setara ya. Kemudian kita cek H-nya, jumlah H di sini ada 16, dan di sini belum ada H, maka untuk menyetarakan jumlah H, kita tambahkan H2O. Di sini dengan koefisien 8 ya, karena H-nya di sini 16, maka di sini juga harus ada 16. O-nya juga kita cek, di sini O-nya ada 28 ya, di sini juga sudah ada 28. Maka di sini jumlah H dan O sudah setara. Sehingga untuk soal
reaksi ini di suasana asam, setelah disetarakan, maka reaksinya jadi seperti ini. Oke, lanjut untuk metode PBO pada suasana basa. Di sini kita terdapat soal untuk suasana basa. Langkahnya itu sama seperti langkah di suasana asam. Yang pertama menentukan unsur yang mengalami perubahan Billdox. Jadi di sini unsur yang mengalami perubahan Billdox itu adalah Bi dan Cl ya. Kemudian kita setarakan unsur yang mengalami perubahan Billdox di sini. Karena Bi di sini 2, maka di sini juga harus perlu 2 ya. Kita tambahkan koefisien 2 di sini. Cl dia sudah setara. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu tulis Billdox unsur-unsur tersebut. Kita mencari dulu Billdox dari Bi dengan cara bilangan oksidasi sehingga diperoleh Bi itu positif 3. Ini untuk 1 Bi. Jadi untuk 2 Bi itu adalah 6 ya. Jadi dikalikan 2. Oke, untuk Cl juga sama, kita mencarinya dengan bilangan oksidasi sehingga diperoleh bilangan Cl ini adalah positif 1 di sini. Dan untuk Bi di sini kita juga bisa mencarinya dengan bilangan oksidasi sehingga diperoleh bilangan oksidasi Bi ini adalah positif 5. Dan ini untuk 1 Bi. Maka untuk 2 Bi kita cuma tinggal dikalikan ya. Jadi 5 kali 2 jadi 10. Oke, untuk Cl negatif 1. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan penurunan dan kenaikan Billdox. Ini sama ya langkahnya seperti di suasana asam. Jadi kita lihat di sini ada positif 6 dan di sini ada positif 10. Maka ini terjadi kenaikan sebanyak 4. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Kemudian kita lihat lagi Cl di sini dia positif 1 dan negatif 1. Maka di sini terjadi penurunan sebanyak 2 ya. Reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Karena di sini disebut reaksi oksidasi, maka Bi2O3 dan 2BiO3 disebut sebagai reduktor. Dua-duanya disebut reduktor, yaitu yang mengoksidasi. Sama halnya dengan yang di atas. Jadi jika ini disebut reaksi reduksi, maka ClO- dan Cl- di sini disebut sebagai oksidator. Oksidator itu adalah yang mereduksi. Oke, lanjut. Itu setarakan penurunan dan kenaikan Billdox. Karena di sini penurunan dan kenaikan Billdox di sini belum setara, maka kita setarakan dengan ini dikalikan 2 dan ini dikalikan 4. Sehingga di sini sudah setara. Kemudian nilai 2 di sini dan 4 di sini sama halnya dengan langkah sebelumnya. Ini akan menjadi koefisien dari reaksi masing-masing ya. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Oke. Kita lanjutkan untuk langkah yang keempat, yaitu setarakan jumlah muatan dengan menambah OH-. Nah, ini langkah yang membedakan situasi asam dan basa. Jadi di sini kita tambahkan OH-, sedangkan yang tadi itu kita menambahkannya H+ untuk suasana asam. Oke, kita cek dulu muatannya di sini muatannya 0, di sini negatif 2, di sini negatif 2, di sini juga negatif 2. Maka untuk menyetarakan ruas di sebelah sini dan ruas sebelah sini, kita tambahkan OH- di ruas yang lebih positif. Ruas yang lebih positif itu adalah sebelah sini ya. Maka kita tambahkan OH- di sebelah sini sebanyak 2 ya, karena supaya setara di sini kita harus menambahkan muatan sebanyak negatif 2 supaya nanti di sini jadi negatif 4 dan negatif 4. Kemudian karena di sini jumlah H-nya ada 2, sedangkan di sini belum ada H, maka kita tambahkan H2O ya untuk menyetarakan jumlah H sebanyak di sini ya. Ini maka jumlah muatan di sini sudah setara ya tadi. Kemudian jumlah unsurnya juga sudah setara, di sini H-nya 2, di sini H-nya 2. Kemudian O-nya juga di sini sudah setara 7 ya. Di sini O-nya 7, di sini juga sudah 7. Oke. Jadi jumlah unsur juga sudah setara. Oke. Jadi untuk soal suasana basa reaksi ini sehingga menghasilkan reaksi yang setaranya itu adalah seperti ini. Oke. Untuk metode setengah reaksi untuk suasana asam ini di sini ada contoh suasana asam. Kita coba langkah pertama yaitu tuliskan rangka setengah reaksi oksidasi dan reduksi ya. Di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan reduksi di sini adalah Mn. Itu kita tulis kerangkanya di sini di bawah, dan C kita tulis juga di bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah setarakan unsur yang mengalami perubahan Billdox di sini dan beri koefisien. Di sini Mn di sini ada 1 dan di sini 1 juga sudah setara. Kemudian di sini C ini di sini 2 dan di sini cuma 1, maka kita setarakan dengan menambahkan koefisien 2 di sini. Kemudian
Lanjut untuk langkah selanjutnya, yaitu setarakan oksigen dan hidrogen. Kita mulai dari reaksi yang di atas ini. Untuk suasana asam, jadi di ruas yang kekurangan O2 ditambahkan H2O, dan di ruas yang satunya itu ditambahkan H+. Oke. Di sini kekurangan O, karena di sini O-nya 4, di sini O-nya kurang. Kita tambahkan H2O di sini sebanyak 4 ya, karena O-nya di sini ada 4. Sehingga karena dia keadaannya asam, maka di ruas yang lainnya itu kita tambahkan H+. Berarti di sebelah sini kita tambahkan H+ sebanyak 8, karena di sini H-nya ada 8 ya. Berarti di sini sudah setara. Kemudian yang ini kita cek, di sini H-nya ada 2 dan di sini H-nya belum ada H. Nah, di sini O-nya sudah setara, maka kita tidak perlu menambahkan H2O. Kita cuman perlu menambahkan H+ di yang kekurangannya ya di sini. H+ sebanyak 2 ya di sini karena H-nya ada 2. Maka reaksi ini sudah setara. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu samakan muatan elektronnya. Muatan elektron pada ruas yang muatannya lebih besar atau lebih positif. Di sini kita cek dulu muatannya. Di sini muatannya negatif 1, di sini positif 8, di sini positif 2, di sini 0. Maka untuk menyamakan ruas di sini dan ruas di sini, maka kita perlu menambahkan elektron ya, memberi elektron pada ruas yang lebih besar atau lebih positif, yaitu di sini sebanyak 5 ya. Karena untuk menyetarakan reaksi di sini itu adalah 5. Kita memberikan 5 elektron. Lanjut untuk yang ini, kita di sini ada 0 muatannya, di sini juga ada 0 dan di sini ada positif 2. Oke, kita tambahkan elektron pada muatan yang lebih besar, berarti di sini ya. Kita tambahkan di sini sebanyak 2 sehingga ini sudah setara. Karena di sini 0, di sini juga 0. Oke, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu samakan elektron yang diterima dengan yang dilepas, jumlahkan keduanya kedua setengah reaksi tersebut. Oke, di sini kan ada 5 dan 2 elektron. Kita setarakan dulu dengan cara yang ini, reaksi ini dikalikan 2 dan reaksi ini dikalikan 5 sehingga diperoleh reaksi seperti ini. Kemudian karena elektronnya di sini sudah sama, kita bisa coret. Yang ini bisa coret, kemudian H-nya juga di sini bisa kita coret sehingga ini sisanya yaitu 6. Kemudian kita jumlahkan setengah reaksi ini sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jadi untuk reaksi yang ini, reaksi setaranya itu adalah ini. Kita lanjut untuk metode setengah reaksi untuk keadaan basa, yaitu ini adalah soal untuk suasana basa. Langkahnya itu sama seperti di suasana asam. Jadi tuliskan kerangka setengah reaksinya. Jadi di sini yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi itu adalah BI. BI kita tulis di sini. Kemudian Cl kita tulis di sini. Kemudian langkah kedua yaitu setarakan unsur yang mengalami perubahan Redox. Di sini BI itu ada 2, di sini cuma ada 1, maka kita tambahkan koefisien 2 di sini. Kemudian Cl di sini sudah 1, di sini juga sudah 1, berarti sudah setara. Lanjut ke langkah ketiga yaitu setarakan oksigen dan hidrogen. Di ruas yang kelebihan O2 ditambahkan H2O dan di ruas yang satunya ditambahkan OH-. Oke. Jadi untuk yang kelebihan O2, di sini yang kelebihan O2 itu adalah sebelah sini ya, karena dia 6 di sini. Maka kita tambahkan H2O sebelah sini. Lalu kita tambahkan OH- sebelah sini ya, karena untuk menyetarakan jumlah H-nya. Jadi koefisien di sini itu kita tambahkan sesuai kebutuhan kita saja. Jadi supaya jumlah O di sini dan H di sini harus sama. Oke. Kemudian untuk yang ini karena dia O-nya 1 ya, sedangkan di sini belum ada O, yang kelebihan O itu kita tambahkan H2O. Di sini tambahkan H2O. Kemudian kita ditambahkan di sini OH- sebanyak 2 ya, karena di sini H-nya ada 2, O-nya juga ada 2, kita tambahkan koefisien 2 di sini. Oke. Lanjut untuk langkah keempat yaitu setarakan muatan dengan memberi elektron E pada ruas yang muatannya lebih besar. Oke. Di sini muatannya adalah 0, di sini negatif 6, di sini negatif 2, di sini adalah 0. Maka kita tambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih besar, yaitu pada yang ini ya, muatannya lebih besar. Kita tambahkan 4 elektron untuk menyetarakan muatannya dengan yang ini ya. Kemudian lanjut ke reaksi yang selanjutnya yang ini. Maka di sini adalah muatannya negatif 1, di sini 0, di sini negatif 1, di sini adalah negatif 2. Jadi untuk menyetarakannya sama caranya dengan ini. Jadi memberi elektron pada ruas yang lebih besar ya, lebih positif. Jadi kita tambahkan elektron di sebelah sini.
yaitu negatif 2, karena untuk menyetarakannya itu harus diberi 2 koefisiennya. Maka di sini sudah setara. Lanjut ke langkah terakhir, yaitu samakan elektron yang diterima dengan yang dilepas. Kemudian jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Oke, di sini terdapat 4 elektron, sedangkan di sini terdapat 2 elektron, maka kita perlu menyamakannya dengan dikalikan, di sini kalikan 1 dan ini kalikan 2, sehingga diperoleh reaksi seperti ini. Oke. Kemudian untuk elektron di sini kita bisa coret karena jika dijumlah dia berkurang. Kemudian kita bisa juga mencoret di sini OH-nya ya, sehingga diperoleh sisanya itu ini. Kemudian kita bisa mencoret juga H2O-nya dengan sisanya ini, sehingga menghasilkan reaksi yang setara seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.